Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'ina tabi'in alladzina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila hadrati muallif hadzal kitab Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa jami' masyayikhina wa syayikhi syuyukhina wa mu'allimina wa sadidina syaulillahi lana wa lamul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u, utawi bab kang kaping 4. Iku fi adabil muta'allimi ing dalem nerangno pira-pira tata kramane pelajar. Fi durusihi ing dalem pelajarane muta'allim. Wa ma ya'tamidu, wa malan barang ya'tamidu kang berpedoman to gondelan sapa muta'allim hu ing ma syaikhi kali sertane syekh warrafaqati lan kanca pira-pira kanca. Wa fihi lan iku ing dalem bab salah satu asyara utawi telulas apane nauan warnane minal adabi bayane saking pira-pira tata krama. Al awwalu utawi kang kawitan iku ayab da'a yen to ngawiti sapa muta'allim bi fardhi ainihi kelawan perkara kang sifat fardu ain utawa kelawan fardu aine muta'allim fayuhasilu mongko ngasilaken sapa muta'allim awalan kelawan kawitane arba'ata ulumin ing papat pira-pira ilmu rupane ilmu dzatil aliyati ngawerwi zat kang luhur tegese ilmu tauhid. Wa yakfihi lan nyukupi hi ing muta'allim apa ayat takida ing yen to nekataken sapa muta'allim annaha ing sak temene zat iku maujudatun maujud qadimatun tur dhisik baqiyatun tur kang langgeng munazzahatun tur bersih anin naqaisi saking pira-pira sifat kekurangan mutasifatin kang bersifatan bisifatil kamalati kelawan pira-pira sifat kasempurnaan wa ilmas sifati lan ngawuri pira-pira sifate Allah wa yakfihi lan nyukupi ing muta'allim apa ayat takida ing yen to nekataken sapa muta'allim nekataken anna dzata ing sak anna dzatal aliyata sak temene zat kang maha luhur iku muttasifatun kang den sifatan bil qudrati kelawan sifat kuwasa wal iradati lan sifat iradah karep wal ilmi lan sifat ilmu wal hayati lan sifat hayat wasam'i lan sifat ngrungu wal basori lan sifat ningali wal kalami lan sifat dawuh utawa berfirman wa anzata lan yen to nambah sapa muta'allim barohinaha ing pira-pira dalile pira-pira sifat minal kitabi saking kitab wa sunnati lan sunnah tegese saking kitab Al-Qur'an lan sunnah fahuwa utawi ziyadatul barohin iku kamalul ilmi sempurnane ilmu
Asalisu tawi kang kaping telu iku ilmul fiqhi, ilmu fikih. Wa yakfihi lan nyukupi ing muta'alim apa ma barang yutkinu kang ngukuhaken sapa muta'alim bihi kelawan ma. Ta'atahu ing taate muta'alim min taharatin. Bayane saking sesuci wa sholatin lan salat wa siyamin lan poso. Wa in kana lan namun ana iku lahu tetep kadhe muta'alim apa malun bondo ta'alam mongko becik belajar sapa muta'alim ma ing barang yajibu kang wajib apa ma alaihi ing atase muta'alim fihi ing dalem mal wala yuqaddimu lan ora nglakoni sapa muta'alim ala amrin ing atase ala amrin ing atase perintah. Dadi wala yuqdimu lan ora nglakoni sapa muta'alim ala amrin ing atase perintah hatta ya alama sehingga weruh sapa muta'alim hukmallahi ing pira-pira hukume Allah ta'ala khalimulur sapa Allah bi kelawan fihi ing dalem amr. Al ilmu rabi utawi ilmu kang kaping 4 iku ilmul ahwali, ilmu pira-pira tingkah, wal maqamati lan pira-pira makom, wa makhadi'in nufusi lan pira-pira bujukane nafsu, wa makayidiha lan pira-pira rekodayane nafsu, wa ma lan barang ya jeri kang lumaku majra zalika ing nggon mlakune mengkono-mengkono nafsu. Waqad zakara lan teman-teman wis nutur zalika ing mengkono-mengkono keterangan kullahu yaskabani dzalik sapa al Imamul Ghazali Imam Al Ghazali fi bidayatil hidayati ing dalam kitab Bidayatul Hidayah. Wa Sayyidu Abdullah bin Thahir lan Sayyid Abdullah bin Thahir fi Sulamit Taufiqi ing dalam kitab Sulamut Taufiq rahimahumah. Muga-muga melasi huma ing karone sapa Allah Ta'ala. Penjelasan pada bab keempat, yakni adab tata krama seorang pelajar dengan pelajaran atau dengan ilmu yang sedang dipelajari. Di samping hubungannya atau kaitannya dengan syekh dan teman-temannya. Dan pada bab ini meliputi 13 macam dari adab. Adapun adab yang pertama adalah hendaknya seorang pelajar pertama kali yang harus dipelajari adalah hal-hal yang bersifat fardu ain, yang bersifat wajib, yang bersifat mendasar, harus pertama kali dipelajari oleh orang yang hendak menuntut ilmu. Dan hal yang bersifat fardu ain ini ada 4 yang pokok. Yang pertama adalah ilmu tauhid, yaitu ilmu untuk mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau dikatakan ilmu dzatil aliyah, ilmu yang luhur. Sekiranya bagaimana seorang pelajar ketika dia mengenal Allah, saat belajar tentang ilmu tauhid, dia meyakini bahwa Allah itu maujud, hak adanya, sehingga tertanam dalam hatinya sebelum ia menerima pelajaran-pelajaran lain bahwa pengenalan dia akan Tuhan, akan penciptanya telah dikenalnya pertama kali mengenal ilmunya Allah. Kemudian setelah mengenal adanya wujudnya Allah dari ilmu tauhid, kemudian berlanjut pada zatnya Allah yang qadim. Pengertian zat yang qadim adalah tidak didahului oleh apapun dan ada sebelum segala sesuatu itu ada, itu qadim. Kemudian sifat baqoknya Allah, yaitu sifat abadinya Allah yang bersih dari sifat-sifat kekurangan.
yang mana sifat-sifat Allah itu disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Inilah ilmu pertama yang harus dikenal oleh seorang pelajar yang hendak mencari ilmu. Harus membekali dirinya dengan pengetahuan tentang ketauhidan, mengetahui dari siapa sumber ilmu itu. Maka ini harus diperhatikan betul agar bagaimana nanti tidak sampai melenceng akidahnya, tidak sampai menjadi seorang yang ateis atau orang yang tersesat. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Maka cukuplah seorang pelajar meyakini bahwa zatnya Allah yang maha luhur itu disifati dengan sifat diantaranya kudrah, kuasa. Allah berkuasa. Kekuasaan Allah tidak dibatasi oleh apapun. Tidak ada yang tidak Allah bisa. Tidak ada yang tidak bisa oleh Allah. Allah maha bisa. Kemudian Allah disifati dengan sifat berkehendak, iradah. Kemudian sifat ilmu, sifat hayat, yaitu sifat hidup. Tidak mungkin Allah itu mati. Andaikan dikatakan, apakah bisa Allah mati? Bagaimana bisa Allah mati sedangkan mati itu adalah ciptaannya Allah? Kemudian sifat sama, yaitu sifat mendengar, sifat basor, sifat maha melihat. Tidak ada yang lepas dari pengamatan Allah, baik itu yang tersembunyi di bawah bumi lapis 7 ataupun yang tersimpan dalam hati. Tidak ada yang bisa lolos dari pengamatan Allah. Itu sifat basornya Allah. Sifat samanya Allah, tidak ada yang tidak bisa didengar oleh Allah. Semuanya bisa terdengar. Selembut dan sekecil apapun suara, gerakan, gesekan, semuanya didengar oleh Allah. Kemudian sifat kalam, yaitu sifat bahwa Allah maha kalam, Allah maha berfirman, mana kemudian wujud dalam kalamullah, yakni Al-Quran. Itu adalah bagian dari sifat kalamnya Allah. Kemudian setelah mempelajari sifat-sifat Allah, hendaknya seorang pelajar menambah pengetahuan, dalil-dalil untuk memperkuat pengetahuan dia tentang sifat-sifat Allah ini. Seperti apakah sifat qadar itu? Seperti apakah sifat hayatnya Allah? Allah hidup tanpa roh. Kalau kita hidup dengan roh, tapi Allah tidak, karena Allah yang menciptakan roh. Kemudian mencari pengetahuan-pengetahuan tambahan tentang sifat ilmunya Allah itu seperti apa, sifat mutakalimnya Allah itu seperti apa, sifat wujudnya Allah itu seperti apa. Allah maujudun bila kaifin. Allah itu ada tanpa bagaimana. Wasu'alu anhu majhulun. Menanyakan bagaimana Allah bisa wujud itu tidak diketahui. Karena Allah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Nah, pengetahuan-pengetahuan tambahan seperti ini bertujuan agar memperjelas pengetahuan dasar dari seorang pelajar yang ketika pertama kali dia belajar mengenal sifat-sifat Allah. Sifat-sifat yang ta'aluk pada zatnya Allah, sifat-sifat yang ada pada zatnya Allah. Kemudian seorang pelajar hendaknya mencari tambahan pengetahuan. Apakah sifat kalam itu? Apakah sifat iradah, kehendaknya Allah itu seperti apa? Makanya sifat iradah itu kalau dalam Al-Quran dikatakan idza aradallahu, nalikane ngarepno sapa Allah syai'an ing suwi-wiji, kun fayakun. Allah itu ketika menghendaki terwujudnya sesuatu, maka cukup mengatakan kun, adalah, fayakun, maka
ada dengan sendirinya. Nah, pengetahuan-pengetahuan tambahan seperti ini harus dicari oleh pelajar agar dia paham dengan apa yang menjadi pengetahuan-pengetahuan mendasar tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana cara menambah pengetahuan tentang sifat-sifat Allah yang demikian ini? Banyak melalui pengetahuan-pengetahuan dari hadis, pengetahuan dari Al-Quran, kemudian dari perkataan-perkataan sahabat, ulama yang mumpuni dalam bidangnya. Itu dijadikan bahan untuk melengkapi pengetahuan tentang sifat-sifat Allah atau tentang ilmu tauhid. Kemudian ilmu yang ketiga yang harus dipelajari oleh seorang pelajar adalah ilmu fikih. Tujuannya adalah berkaitan dengan ubudiyahnya pelajar itu sendiri nantinya. Dia harus tahu tentang hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, hukum toharoh. Mengapa harus toharoh, mengapa harus sholat, apa saja yang meliputi hal-hal tentang sholat, tentang hal yang berkaitan dengan batal, sah, haram, jawaz, dan lain sebagainya. Kemudian masalah toharoh, bagaimana cara istinja, cara bersuci. Kemudian berkaitan lagi dengan masalah puasa, pengetahuan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ini perlu karena berkaitan langsung dengan ubudiyahnya pelajar itu nanti. Maka ini pengetahuan-pengetahuan yang bersifat fardu ain. Dan hendaknya seorang pelajar itu setelah dia mengetahui hikmah-hikmah dari perintah-perintah Allah yang termaktub dalam Al-Quran ataupun hadis yang kemudian dikodifikasikan dalam hukum fikih, dia tahu hikmahnya, dia tahu batasan-batasannya. Andai kan kalau diterjang akan berakibat hukum demikian, kalau dihindari akan berakibat hukum demikian. Itu harus diketahui karena berkaitan dengan ibadah. Karena orang yang melakukan suatu amal ibadah dibarengi dengan pengetahuan dia tentang ibadah itu, maka pahalanya berlipat. Makanya kenapa dalam fikih syarat seorang imam itu, imam sholat, harus mengerti hukum tentang sholat, hukum fikih, mengerti hukum agama. Ibarat sopir, kalau nggak ngerti jalan cuma bisa nyopir, itu fatal. Maka demikianlah hukum fikih. Ilmu fikih itu pentingnya agar menjadi pedoman setelah seorang pelajar mempelajari ilmu tauhid, kemudian dibekali dengan mewujudkan dari ketauhidan itu adalah dengan beribadah. Nah, ibadah ini adalah salah satu sarana untuk mengenal Allah dalam artian thoriqohnya. Nah, dalam thoriqoh ini tidak mungkin kalau kita tidak membekali diri dengan hukum-hukum syariat dalam artian fikih, agar ibadah itu menjadi ibadah yang dianggap sempurna. Kemudian yang keempat adalah ilmu tentang perilaku, ilmu tentang kedudukan, bukan jabatan, tapi melainkan bagaimana cara membersihkan hati dari sifat-sifat kotoran hati, dari sifat tamah, hasud, dari takabur, ujub, dan tipu daya setan. Inilah yang dimaksud dengan sifat akhwal, tentang perilaku, bagaimana syahwat itu timbul, bagaimana cara menahan, bagaimana cara mengikis perlahan-lahan syahwat atau nafsu. Ini pengetahuan-pengetahuan yang wajib. Agar apa? Ketika seorang pelajar itu mempelajari suatu ilmu, karena ilmu merupakan nurnya Allah, maka dia diusahakan dalam keadaan jiwanya selamat. Artinya jiwanya jauh dari sifat-sifat tercela, jauh dari sifat-sifat yang buruk, jauh dari perilaku-perilaku yang tidak terpuji.
Dan tentang hal ini, yakni tentang cara mensucikan hati, cara menata akhlak ataupun perilaku, telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Di samping pula dijelaskan dalam kitab Sulamut Taufik yang disusun oleh Said Abdullah bin Thahir. Wasani utawi kang kaping pindho iku ayat bah yen to ngenut burine sapa muta'alim fardhu ainihi ing fardhu aine muta'alim. Bita'allumi kitabillahil azizi kelawan melajari kitab Allah kang agung. Fayat kinuhu mongko ngokohaken sapa muta'alim hu ing kitab itqonan kelawan ngokohaken jayidan kang bagus. Waya jetaida lan nemen-nemeni sapa muta'alim fi fahmi tafsirihi ing dalem memahami tafsire kitabullah wasairi ulumihi lan sekabehane pira-pira ilmune Allah. Fa inna mongko sak temene ulumi fahmi tafsirihi wasairi ulumi iku aslul ulumi. Fa inna mongko sak temene tafsir iku aslul ulumi pokoke ilmu wa ummuha lan induke ilmu wa ahammuha lan pentinge ilmu. Summa ngapalaken nuli ngapalaken sapa muta'alim min kulli fannin saking saben-saben fan mukhtasoron ing kitab ringkesan ya jema'u kang ngumpulaken sapa muta'alim fihi ing dalem hafalan baina tarfahi ing dalem antarane pucuk lorone bidang keilmuan minal hadisi bayane saking ilmu hadis wa ulumihi lan ilmune hadis wal usulaini lan pira-pira ilmu dasar loro ilmu usuluddin wan nahwi lan ilmu nahwu wa sorfi lan ilmu sorof wala yashilu lan ora ngrepotaken hu ing muta'alim apa zalika mengkono-mengkono kang kasebut kullahu ya sakabehane zalik andirasatil Qur'ani saking deres Qur'an wa ta'ahudihi lan ngreksa Qur'an wa mulazamatihi lan netepi Qur'an wirdan kelawan dadi wirid minus setengah saking muta'alim kula yaumin ing dalam saben-saben dina wal yahdhar lan becik wedi sapa muta'alim min nisyani saking ngelalekno Qur'an ba'da khifdhi ing dalam sakwise ngapalno Qur'an. Faqad warada lan teman-teman wis temeka fi ing dalam keterangan apa ahadisun pira-pira hadis tasjaro kang nyegah apa hadis anu saking lalekno Quran wa yasghilu lan sibuk bisyarhitil kal mahfudhati kelawan nyarai utawa njlentrehno mengkono-mengkono hafalan alal masyayikh ing atase pira-pira guru. Pada poin yang kedua, hendaknya setelah murid mengetahui ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain atau pokok, hendaknya kemudian berlanjut mengembangkan dengan mempelajari kitabullah, memahami ilmu-ilmu tafsirnya dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, tajwidnya, cara membaca yang benar, hukum-hukumnya, kemudian menghafalkan Al-Quran. Kemudian setelah hafal mempelajari hadis beserta ilmu mustalah hadisnya, mempelajari nahwu shorof, ilmu nahwu shorof ataupun ilmu dasar-dasar tentang gramatika bahasa. Tujuannya untuk apa? Untuk agar murid tahu hukum-hukum yang termaktub dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Karena apabila murid tidak belajar tentang bahasa Arab, tidak mengerti tentang nahwu shorof, maka dia akan kesulitan memahami Al-Quran. Sekalipun sekarang banyak terjemahan, tapi sastra bahasa Arab tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Terjemahan tidaklah bisa mewakili seutuhnya. Maka hendaknya seorang yang hafal Al-Quran atau mempelajari kitabullah, faham sedikit banyak tentang ilmu gramatika bahasa Arab.
karena banyak sekali hikmah-hikmah dalam bahasa Arab yang tidak ditampakkan dalam penterjemahan Al-Quran itu sendiri, kecuali dengan membaca tafsirnya. Wal yahdhar lan becik wedi sapa muta'allim minal i'timadi, bayane saking gondelan fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono tilkal mahfudhah alal kutubi ing atase pira-pira kitab ibtidaan kale ngawiti. Bal ya'tamidu balik kegondelan sapa muta'alim fi kulli fanin ing dalem saben-saben bidang keilmuan. Man ing wong wa kang utawi man iku aksanu luwe apik apane takliman oleh mulang lahum keduwe man wa aksaru tahqiqon wa aksaru lan luwe akeh apane tahqiqon oleh nyatakno nahqiq oleh neliti fihi ing dalem fan wa yura'i lan ngreksa sapa muta'allim fil masyayikhi fi masyayikhiddin fi masyayikhin dalem pira-pira guru ad-dina ing dalem ilmu agama wal ilma lan pengetahuan wasyafaqati lan welas wa ghairiha lan saliyane mengkono kabeh. Wal ya'khudh lan becik ngalap sapa muta'allim minal khifdhi saking apalan wasyarhi lan penjelasan ma ing barang yungkinu kang kongang hu ing ma ing barang yumkinu kang kongang memungkinkan sapa muta'allim hu ing ma wa yutiku lan kuat sapa muta'allim hu ing ma khalahu kelawan tingkae muta'alim min ghairi iksarin saking tanpa ngekehno mumilin kang bosenaken min ghairi iksari mumilin saking tanpa akeh-akeh mumilin kang bosenaken wala taksirin lan ora sembrono mukhillin kelawan nejo teko majwi dadi taksili biju dadi taksili kelawan bagusnya ngasilaken. Kemudian pada poin yang kedua, setelah murid menghafal Al-Quran, memahaminya lewat ilmu tafsir yang tentunya terlebih dulu belajar tentang gramatika bahasa Arab untuk bisa yang demikian itu, maka selanjutnya murid mengembangkan pelajaran-pelajaran tentang pengetahuan akan tafsir, akan ilmu-ilmu qiraat atau ilmu gramatika bahasa Arab kepada orang atau calon guru yang dipandang mumpuni dalam bidangnya, kepada guru yang telah banyak malang melintang dalam dunia penelitian, kepada guru yang dikenal mempunyai sifat welas asih, penyayang, ilmunya mendalam atau ta'ammuk, ilmunya yang mendalam. Dan hendaknya di samping murid menghafal dan mempelajari tentang penjelasan-penjelasan dari apa yang dihafal itu, murid tidak berhenti sampai dia benar menguji sampai mana batas kemampuannya, tidak terlalu memforsir tenaganya untuk menghafal melebihi kemampuannya sehingga dikhawatirkan murid akan bosan. Tapi hendaknya murid dapat membagi waktunya, kapan untuk mengulang hafalan, kapan untuk menambah hafalan, kapan untuk mentelaah atau membahas atau mengulas tentang apa yang telah dihafal, sehingga pemahaman murid akan semakin berkembang pesat, sehingga menjadilah murid itu orang yang berwawasan luas. Dan inilah cara di antara cara murid ketika belajar, yakni di antara adabnya adalah murid mengembangkan apa yang telah dipelajari atau apa yang telah difahami itu
berlanjut dengan pengembangan, dengan eksperimen. Agar bagaimana pengetahuan itu tidak berhenti pada satu sudut pandang semata. Karena dengan banyaknya syarah atau banyaknya keterangan atau banyaknya ulasan-ulasan yang terperinci akan semakin membawa murid pada pemahaman yang luas. Cakrawala pemikirannya akan semakin berkembang, daya telaahnya akan semakin tajam, dan lain sebagainya. Itulah keuntungan-keuntungan di antara murid yang sangat aktif dalam mengembangkan apa yang telah dipelajarinya. Wassalisu wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم وموافاتهم من الفتن. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم وموافاتهم من الفتن. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya wa 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya wa 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.